Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Bapak Rektor IAIN Kudus, yang saya hormati Keaprodi Ilmu Hadis IAIN Kudus beserta dosen-dosen, yang saya banggakan Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Hadis beserta para audien yang sudah hadir di siang hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa mengikuti acara di siang hari ini walaupun dengan cara tatap layar dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat ma'assalam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Dengan sangat antusias sekali saya Setia Kusya yang tentunya akan memandu acara diskusi di siang hari ini dengan judul pelatihan penelitian hadis. Namun sebelum diskusi pada siang hari ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita buka diskusi pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Biqauli bismillahirrahmanirrahim. Semoga diskusi pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Sebagai mahasiswa hadis, sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana tata cara penelitian hadis itu. Dalam kajian hadis, yang kemudian disebut dengan penelitian hadis itu sendiri, haruslah mengikuti langkah-langkah yang telah digariskan oleh ulama hadis. Sebab, hadis memiliki struktur dan komponen yang agak berbeda dengan Al-Quran. Suatu hadis memiliki dua komponen, yaitu sanad dan matan. Penelitian hadis tertuju pada keduanya. Oleh karena itu, haruslah memiliki langkah-langkah yang tersusun dan sistematis agar menghasilkan penelitian yang benar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas penelitian hadis yang akan disampaikan oleh pembicara kita, Bapak Arif Hasanul Muna, LCMA, yang merupakan dosen dari IAIN Pekalongan. Sebelum beliau menyampaikan materinya, saya akan membacakan CV singkat beliau. Nama, Arif Hasanul Muna, tempat tanggal lahir, Kudus, 7 Juni 1979, jabatan akademik, Rektor IAIN Pekalongan, alamat Jalan Teguh Umar, nomor 10, Pasar Sari, Kota Pekalongan, telepon 085 290 795 479. Adapun riwayat pendidikan beliau, sarjana di Al-Azhar University Kairo, jurusan hadis tahun 2002, magister di University of Malaya Kuala Lumpur dengan jurusan Al-Quran dan Hadis tahun 2008, serta doktor di UIN Wali Songo dengan jurusan studi Islam konsentrasi hadis pada tahun 2019. Pengalaman mengajar beliau pernah mengajar mata kuliah ilmu hadis di STAIN Pekalongan, mata kuliah hadis Sufi 1, prodi ilmu akidah tasawuf STAIN Pekalongan, hadis dakwah, prodi bimbingan dan konseling Islam STAIN Pekalongan. Adapun karya-karya beliau diantaranya perkembangan studi hadis kontemporer dengan terbitan jurnal Religия, meneladani kembali semangat kesantrian Syekh Abdul Hamid Kudus dalam buku Santri Membaca Zaman Percikan Pemikiran Kaum Pesantren, terbitan Santri Menara, dan Natural Disaster, makna sabar dalam konteks ketahanan korban banjir, jurnal penelitian volume 13 nomor 2. Prestasi beliau diantaranya, beliau pernah menjuarai 2 penulisan dan presentasi makalah dalam The International Seminar of Sunnah Nabawi, Really and Contemporary Issue 2 tahun 2007 oleh University of Malaya Kuala Lumpur, Malaysia. Organisasi yang pernah beliau ikuti sampai sekarang adalah Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia atau yang biasa disebut dengan ASILHA dengan jabatan pengurus bidang publikasi dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2016 sampai 2021. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak materi diskusi pada siang hari ini kepada Bapak Arif Hasanul Muna LCMA. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'd. Suara saya terdengar ya? Iya Pak, terdengar. Terdengar Pak. Dengar Pak. Rektor YIN Kudus yang saya hormati, Kaprodi Ilmu Hadis Bapak Muhammad Misbah, Ustadz Muhammad Misbah, ataulallahu umrohu fi sihatin wa afiyah. Beliau guru saya, kawan saya, dan dalam minggu-minggu terakhir ini kawan saya begadang malam. Nah, sering menyimak pembacaan kitab-kitab hadis di jam 1 malam. Seperti semalam itu beliau sampai jam 3 nyimak pembacaan kitab Mishkatul Masabih Ibrizi. Di beberapa minggu, akhir-akhir minggu ini sering ketemu di online mendengarkan pembacaan kitab-kitab hadis. Beliau saya sangat hormati dan semestinya beliau tadi harus memberikan pengantar terlebih dahulu. Tapi langsung ke saya, ini saya mohon izin Pak Kaprodi. Dan tidak lupa dosen-dosen YIN Kudus, utamanya dosen-dosen hadis yang saya muliakan, dan juga kawan-kawan mahasiswa YIN Kudus yang saya banggakan, saya cintai. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berjumpa melalui Zoom untuk melakukan satu kajian yang harapannya semoga memberi manfaat kepada kita semua dan juga memberikan pemahaman yang lebih bagi kita mengenai kajian hadis. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin sedikit mendapatkan gambaran terlebih dahulu para peserta mahasiswa yang ikut ini dari beragam semester ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke ya. Oke, jadi kemungkinan ada sebagian yang belum mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian ya. Tapi mungkin juga ada yang sudah mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian, dan mungkin juga ada yang lebih spesifik lagi sudah mendapatkan mata kuliah metode penelitian hadis. Dan tema yang kita kaji pada siang hari ini sangat penting sekali bagi para pengkaji hadis, karena kalau kita umpama membaca kitab-kitab ulumul hadis yang mutawasid atau yang mutawal ya, seperti umpama Tadribur Rawi ataupun Muqaddimah Ibnu Shalah, ketika sampai pada pembahasan adabul thalibil hadis, kemudian sampai pembahasan adabul muhaddis, nanti di sana ada pembahasan mengenai anjuran bagi yang punya kemampuan untuk menulis supaya melakukan taklif, menulis karya dalam bidang hadis. Sehingga apa yang akan kita pelajari ini sebenarnya ya, tradisi ulama-ulama kita zaman dahulu. Targetnya adalah menghasilkan karya yang didasari dengan fondasi-fondasi metode penelitian yang baik, sehingga bisa menghasilkan penelitian yang baik dalam bidang hadis. Kemudian sebelum masuk ke istilah-istilah teknis nanti yang akan saya sampaikan, dan saya nanti mencoba untuk menyederhanakan saja, karena pembahasan mengenai penelitian hadis dari A sampai Z ini panjang ya. Nanti saya coba untuk menyederhanakan dan mungkin lebih banyak berbagi terkait dengan kesempatan-kesempatan yang pernah saya lalui dalam penelitian hadis. Dan yang perlu
difahami oleh kita semua yang berkecimpung di bidang hadis, kita perlu bersyukur bahwa hadis itu dalam setiap zaman, dalam setiap dinamika isu yang berkembang, baik global maupun nasional maupun lokal itu selalu terlibat. Jadi permasalahan apapun itu akan selalu ada pembahasan mengenai hadisnya. Umpama dulu ketika ramai gempa, ya, kemudian muncul hadis tentang gempa. Ada rame-rame masalah korupsi, hadis tentang korupsi pun banyak muncul. Kemudian ramai mengenai relasi muslim dengan non-muslim, hadis-hadis yang membahas tentang hal itu pun banyak bermunculan dan kemudian dikaji dan menjadi wacana, bahkan menjadi wacana nasional. Ketika ada pemimpin perempuan yang dicalonkan, nah, kemudian muncul juga ada hadis yang bisa didiskusikan di wacana nasional maupun regional ataupun bahkan internasional. Begitu juga akhir-akhir ini ketika kita menghadapi pandemi COVID-19, betapa banyak hadis-hadis yang asalnya kita itu tidak mengira ada, ternyata ada kan gitu. Banyak beberapa hadis umpama dulu kita mungkin tidak pernah mendengar kalau dalam adzan itu ada shallu fi buyutikum. Ternyata ada hadis yang bunyinya seperti itu. Kemudian kita juga dihadapkan dengan beberapa hadis-hadis yang dianggap sebagai muskil. Umpamanya beberapa waktu yang lalu pernah muncul beredar di web ataupun di internet satu hadis yang menyatakan bahwa ketika nanti muncul bintang Suraya, ma tola'an najmu sobahan qattu wa biqaumin ahatun illa rufi'at anhum. Ketika di suatu kaum itu ada bintang Suraya yang muncul dan kemudian di situ ada wabah, maka wabah itu akan semakin berkurang. Tapi kalau kita lihat saat sekarang ini berkurang atau malah tambah ini. Padahal bintang Suraya itu kemarin ditetapkan munculnya di bulan Juni, awal Juni. Nah, ini menjadi hadis yang muskil yang kemudian perlu penelitian lebih lanjut. Pemaknaannya yang sebenarnya itu seperti apa. Kemudian dari sisi kualitasnya mungkin juga perlu diteliti. Kalau memang sahih, kemudian pemahamannya seperti apa yang benar. Apakah benar seperti itu bahwa dengan munculnya bintang Suraya kemudian wabah penyakit itu dengan sendirinya akan hilang. Nah, padahal kenyataannya juga tidak. Nah, itu kan satu hal yang menarik bagi saya yang berkecimpung dalam bidang hadis bahwa dalam setiap perkembangan isu apapun, hadis itu selalu terlibat, selalu ada yang dibincangkan. Nah, ini kebanggaan bagi kita yang berkecimpung di dunia hadis dan salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan yang hakiki mengenai suatu permasalahan tentunya dengan melalui penelitian ini. Dan kita mulai saja ya. Di dalam meneliti hadis itu sebenarnya dalam semua penelitian sebenarnya 3 pertanyaan ini adalah pertanyaan besar yang harus berada dalam benak pikiran si peneliti. Yang pertama, mengapa kok meneliti? Kalau hadis ya mengapa meneliti hadis tersebut? Kemudian yang kedua harus jelas apa yang mau diteliti. Dan kemudian kalau sudah jelas yang mau diteliti itu apa, bagaimana cara menelitinya. Pertanyaan pertama ini yang sangat penting sebenarnya. Mengapa meneliti hadis? Di kalangan para penulis atau peneliti itu kalau umpama kita nanya ke mahasiswa lah ya. Kamu kok nulis skripsi penelitian hadis itu ngapain? Ya, jawabannya bisa macam-macam. Ada yang jawabannya ya karena menjadi tugas akhir dalam perkuliahan supaya nanti mendapatkan gelar wisuda. Ya, jawaban seperti ini bukan jawaban ilmiah dan bukan menjadi jawaban yang nanti akan memotivasi seseorang itu melakukan penelitian secara lebih ilmiah. Tapi hanya sekedar motivasi-motivasi pragmatis
bahwa dia memang harus menyelesaikan satu tahap penulisan skripsi sehingga harus melakukan penelitian. Kemudian apabila kita tanya yang lain, mungkin ada yang menjawab lebih serius lagi, ya, saya memang tertarik dengan permasalahan ini. Nah, ini yang bagus tuh yang seperti ini. Jadi ketika seseorang mau melakukan penelitian, dia itu memang benar-benar tertarik ingin mencari sesuatu yang dia belum tahu terkait dengan hal tersebut, sehingga dalam prosesnya nanti itu dia menjalankannya dengan keseriusan. Nah, dari 3 pertanyaan ini semuanya nanti akan terwujud di dalam proposal penelitian. Kalau dalam skripsi ya proposal skripsi. Mengapa meneliti hadis itu nanti akan muncul di bagian signifikansi atau kegunaan penelitian. Kemudian apa yang mau diteliti itu nanti muncul di judul. Ya, harus judul itu kan menggambarkan apa yang diteliti, kemudian rumusan masalah, latar belakang masalah dan seterusnya, dan bagaimana meneliti itu nanti terkait dengan metode teori yang digunakan dalam penelitian tersebut. Sehingga ketika kita mau meneliti 3 pertanyaan ini harus ada di kepala dan harus bisa menjawab dengan baik. Jangan sampai ketika melakukan penelitian itu mbaknya atau masnya di hadapan Ustadz Misbah ditanya, kamu meneliti hadis ini ngapain? Itu masih bingung menjawabnya. Jangan sampai seperti itu. Jawabannya jawaban yang terukur, ilmiah, dan kemudian salah satu motivasinya adalah berkeinginan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam mengenai objek yang diteliti tersebut. Untuk materi ini nanti kita enggak tahu, kita pelan-pelan saja ya, sampai kapan, sampai jam berapa kita enggak tahu, tapi saya ingin fokus yang pertama, yang kedua ya. Untuk mengapa meneliti itu, saya kira sense kita bisa menjawab sendiri-sendiri, dan targetnya adalah jawaban dari mengapa itu kekarnaannya adalah kekarnaan yang sifatnya ilmiah, jangan kekarnaan yang sifatnya pragmatis atau karena sudah lama kuliah tidak lulus-lulus, yang penting saya harus selesai melakukan penelitian ini ya, jangan seperti itu. Nah, yang saya fokuskan di sini mengenai apa yang mau diteliti. Ya, kadang bagi para peneliti hadis itu masih kebingungan, namanya di kalangan mahasiswa, saya mau meneliti apa ya, hadis ini apa yang akan saya teliti. Nah, kemudian nanti kalau waktunya masih ada, nanti kita akan bahas bagaimana menelitinya. Nah, untuk rangkaiannya secara umum dalam penelitian ini sudah barang tentu melalui 3 tahap ini. Yang pertama harus ada perencanaan dan pengorganisasian. Jadi kita harus merencanakan, tidak boleh kemudian meneliti itu sambil jalan begitu saja, kemudian nanti apa yang terjadi, terjadilah, itu tidak bisa. Kita harus merancang dari awal, kira-kira nanti what, apa yang akan kita teliti, bagaimana penelitian itu, dan why, mengapa penelitian itu dilakukan, yang nanti akan kita bahas yang di bagian kuning ini ya. Bagaimana memilih topik, kemudian studi pendahuluan, membuat rumusan masalah, dan kemudian mendesain penelitian menjadi proposal penelitian. Meskipun tidak mungkin nanti sampai yang nomor 4, setidaknya 1, 2, 3 itu kita terbayang mengenai bagaimana merancang atau membuat proposal lah ya. Kayak umpama orang mau membuat bangunan masjid, itu harus ada rancangan awalnya, harus ada rencananya seperti apa. Nggak kemudian langsung yuk bareng-bareng kita bikin masjid tanpa ada rencana, tanpa ada rancangannya, itu nggak bisa kayak gitu. Kalau berjalan tanpa ada rencana, maka nanti akan banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah proses pembangunannya. Begitu juga dalam penelitian hadis, kita harus punya rancangan awalnya, desain awalnya seperti apa, sehingga nanti dalam proses step by step penelitiannya itu akan bisa dilalui dengan baik dan terukur. Kemudian langkah yang kedua, implementasi, ini penelitiannya harus mengumpulkan data, ada analisanya. Saya tidak akan sampai di sini karena ini kan nanti ketika sudah dilakukan penelitiannya, hanya beri gambaran saja. Saya akan lebih fokus ke yang pertama tadi, kemudian yang terakhir membuat laporan penelitian. Ini peta besarnya, roadmap-nya, jalan panjang orang melakukan penelitian itu seperti ini. Yang pertama, menyiapkan
rencana ataupun proposalnya seperti apa, desainnya seperti apa, dan kemudian implementasi di lapangannya seperti apa, dan terakhir produk akhirnya adalah dalam bentuk laporan, baik itu skripsi, tesis, disertasi, ataupun laporan penelitian. Oke, nah, kita fokus yang pertama saja. Apa yang diteliti? Nah, ini sangat penting dan bagian awal yang memang harus dilalui oleh seorang yang mau melakukan penelitian hadis untuk menentukan topik dan kemudian menentukan masalah penelitian. Kita mulai dari menentukan topiknya terlebih dahulu. Nah, untuk memilih topik dan masalah penelitian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, memang masalah tersebut itu ingin dipecahkan oleh peneliti. Jadi tidak tidak pesanan dari orang lain, tapi memang itu adalah keinginan si peneliti untuk meneliti. Saya sangat penasaran dengan masalah ini, sebisa mungkin seperti itu. Kemudian kedua, masih ada keraguan mengenai yang mau diteliti itu. Saya masih ragu, yang benar itu seperti ini atau seperti itu. Nah, dan penelitian yang dilakukan itu harapannya adalah menghasilkan satu karya dan temuan yang baru yang mengisi kekosongan penelitian-penelitian sebelumnya. Dan juga harapannya penelitian ini tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Dalam kajian hadis, biasanya orang itu meneliti dua hal ini. Kalau dalam kajian hadis itu ya seringnya yang ditanyakan sahih apa enggak, asli dari Rasulullah atau tidak. Kemudian yang kedua, maknanya seperti apa sih? Satu contoh umpama hadis yang ada di dalam slide ini, ada mem yang di situ bunyinya awasi kaum sipit dan pesek. Ini yang sipit dan pesek ini jangan tersinggung ya. Awasi kaum sipit dan pesek. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian memerangi satu kaum yang bermata sipit dan hidungnya pesek. Ketika mem ini di-share di internet dan menyebar, dan itu konteksnya adalah konteks ketika ada kontestasi politik, dan yang pas kebetulan salah satu pihak itu adalah bermata sipit dan berhidung pesek, itu kemudian akan mengarah kepada satu etnis tertentu di Indonesia. Sehingga akhirnya mem ini bisa menimbulkan chaos di tengah masyarakat dan dijadikan legitimasi untuk menganggap rendah pihak yang disebut di dalam hadis itu. Kemudian kan muncul dari seseorang yang membaca mem itu, ini benar hadis Nabi apa enggak? Masa hadis Nabi kok sampai mengajarkan seperti itu? Nah, pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang ilmiah, yang kemudian kalau umpama ditindaklanjuti dengan proses-proses penelitian, maka itu akan menjadi penelitian yang bagus. Artinya meneliti apakah ini benar hadisnya Rasulullah atau bukan. Caranya dengan menelusuri apakah itu ada tag Arabnya apa enggak. Kalau ketemu tag Arabnya seperti yang di tag itu, bahwa tagnya sebenarnya adalah la taqumus sa'atu hatta tuqatilut turka sigharul a'yun. Hari kiamat itu tidak akan tidak akan terjadi hingga kalian itu memerangi at-turka, satu kaum yang sebutnya at-turka sigharul a'yuni, matanya sipit, humral wujuh, wajahnya itu kemerahan, dzulfal unuf, hidungnya pesek, dan seterusnya. Nah, ini siapa sebenarnya? Kalau ditelusuri mengenai sumbernya, di sini ya ada di Sahih Bukhari, kesohihannya sahih. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah mengenai maknanya. Maknanya ini apa? Ketika kita melakukan penelitian lebih lanjut, maka kita akan mendapatkan wawasan bahwa para ulama dahulu sudah melakukan pemaknaan terhadap hadis ini. Dan kebanyakan mengarah kepada Mongol. Mongol, dan itu sudah terjadi sewaktu 656 Hijriah, di saat tentara Mongol itu menghancurkan Baghdad.
Sehingga ketika hadis ini ditarik ke konteks Indonesia dan konteksnya adalah kontestasi politik umpama Pilgub Jakarta waktu itu kan menjadi misleading. Tidak tepat hadis ini diposisikan di tengah kontestasi politik di Indonesia. Nah, ini bagian awal yang biasa muncul dalam benak siapapun ketika membahas hadis itu. Yang pertama adalah kualitasnya seperti apa sih? Kemudian yang kedua, maknanya seperti apa. Nah, tapi sebenarnya ini saya ingin berikan gambaran bahwa apa yang bisa diteliti di dalam hadis itu bukan hanya sekedar dua hal ini. Bukan hanya sekedar kualitasnya apa dan bagaimana memahaminya. Ada banyak hal-hal yang bisa diteliti terkait dengan masalah hadis. Ada 6 ya, kalau saya menyimpulkan itu ada 6. Yang pertama, yang nomor 1 itu terkait dengan keotentikan hadis. Ada umpama meneliti satu hadis saja. Kemudian apakah hadis itu sahih atau dhaif atau maudhu, itu juga sudah menjadi satu penelitian. Tapi tentunya satu hadis yang mau diteliti untuk saat sekarang ini adalah hadis-hadis yang menarik, kemudian yang muskil, yang menjadi perdebatan, itu akan menjadi satu kajian yang menarik. Atau yang kedua, arahnya sama, meneliti tentang keotentikan, tapi yang diteliti adalah hadis-hadis di dalam kitab-kitab tertentu. Umpama kitab Arba'innya Mbah Hasyim Asy'ari. Ingin diteliti kualitasnya dari 40 hadis yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari itu, bagaimana kualitasnya. Atau hadis-hadis, kalian menemukan ada kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama setempat, yang di sana banyak menyebutkan hadis, kemudian mau diteliti hadis-hadisnya. Ini juga bagian dari satu penelitian. Atau tematik. Tematik itu dalam artian kita mencari hadis-hadisnya secara tematik sendiri, nah kemudian menelitinya dari sisi keotentikannya. Ini satu bentuk model penelitian hadis yang sampai sekarang ini masih berlangsung, dan sebenarnya yang diajarkan di perkuliahan, model-model konseptual yang diajarkan itu adalah arahnya untuk punya malakah keterampilan menetapkan keotentikan hadis. Nah, sehingga ketika di prodi ilmu hadis ada penelitian seperti ini, tentunya masih memungkinkan untuk diterima, tapi sudah barang tentu hal-hal seperti ini perlu selektif betul dalam mencari hadis-hadis yang menarik untuk diteliti dari sisi keotentikan. Karena hampir semua hadis itu sudah ada keputusan kesohihan hasan dhaifnya. Kemudian yang kedua, mengenai pemahaman hadis. Boleh satu hadis yang diperdebatkan, umpama hadis mengenai la yuflihal qaumu walau amrohum imra'atan. Seorang kaum itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan ketika memasrahkan urusannya kepada seorang perempuan. Bukan hanya satu hadis, tapi kemudian diteliti mengenai pemahaman yang benar itu gimana sih mengenai hadis itu. Apakah hadis ini bisa dijadikan dasar larangan untuk mengangkat seorang presiden wanita, mengangkat gubernur, bupati, wali kota wanita? Itu bisa menjadi satu penelitian tersendiri. Kemudian boleh juga pemahaman hadis dalam bentuk tematik, mengumpulkan hadis-hadis umpama relasi muslim dan non-muslim di Sahih Bukhari, kemudian dicari hadis-hadis yang terkait dengan relasi muslim dan non-muslim, kemudian diteliti mengenai kategorinya. Oh, ada hadis-hadis yang sifatnya itu inklusif, ada hadis-hadis yang sifatnya eksklusif, bahkan ada hadis-hadis yang sifatnya konfrontatif antara muslim dan non-muslim. Nah, pengkategorian seperti ini merupakan satu penelitian juga yang bukan hal mudah untuk melakukannya. Mengumpulkan hadisnya saja itu sudah merupakan satu pekerjaan, dan kemudian mengklasifikasikan menjadi beberapa kategori itu juga sudah menjadi pekerjaan. Ini saya arahnya ke model-model atau apa saja yang bisa diteliti dalam bidang hadis ini. Kemudian yang ketiga, kalau ini keotentikan dan pemahaman kan seperti yang awal tadi saya sampaikan. Kemudian ada juga penelitian yang sifatnya sejarah. Jadi rentang 1442 tahun dari hijrahnya Rasulullah sampai saat sekarang ini.
itu adalah rentang sejarah yang panjang, yang masing-masing tahapan, masing-masing eranya itu bisa kita teliti. Dan masing-masing areanya bisa kita teliti. Umpama kita mau meneliti perkembangan atau dinamika dan perkembangan kajian hadis di Kufah abad keempat Hijriah. Nah, itu kan areanya Kufah, eranya 4 Hijriah. Atau kita mau meneliti perkembangan hadis di Nusantara pada abad ke-13 Hijriah. Areanya di Nusantara, eranya adalah abad ke-13 Hijriah. Nah, ini sejarah rentangnya sangat panjang sekali, dan sejarah itu sifatnya, kalau yang saya maksud di sini adalah sejarah yang bukan satu tokoh ya, tapi keterkaitan antara satu tokoh dengan tokoh lain yang nanti membentuk karakter kajian hadis di suatu daerah, di suatu kawasan, dan di era tertentu yang kemudian kita akan bisa mengetahui tokoh-tokohnya siapa, perkembangan kecenderungan kajian hadisnya seperti apa. Kemudian yang keempat, selain keautentikan dan pemahaman, selain sejarah, ada juga kita masih memungkinkan untuk meneliti manuskrip-manuskrip peninggalan ulama kita zaman dahulu yang ada kaitannya dengan hadis. Nah, kalau seandainya di sekitar Kudus, Pati, Jepara, Demak, itu ada para ulama yang pada waktu dahulu pernah menulis dan kemudian tulisannya itu tersimpan, ternyata ada hubungannya dengan kajian hadis, itu bisa dikaji lebih lanjut. Satu contoh umpama yang sedang saya lakukan saat sekarang ini, Syekh Abdul Hamid Kudus itu ada satu manuskrip yang sangat menarik, meskipun tipis, pendek, tapi sangat menarik, dan temanya adalah tema tentang al-mabadi al-ashrah fi ulumil hadis. Jadi mabadi ashrah ya, dasar-dasar dalam setiap ilmu di kajian keislaman itu kan ada mabadi ashrahnya ya. Objeknya apa, hukumnya apa, hubungannya dengan ilmu yang lain, apa itu Syekh Abdul Hamid Kudus punya kitab ini masih dalam bentuk manuskrip yang masih saya kerjakan sampai saat sekarang ini, semoga bisa selesai dalam waktu yang tidak lama lagi. Nah, itu masih memungkinkan dan itu masih dalam bentuk manuskrip, belum dicetak. Sehingga ketika kita meneliti itu, kita menulis ulang dan kemudian meneliti isinya. Menulis ulangnya saja itu sudah merupakan kontribusi yang bagus dalam ranah kajian hadis ini, karena memunculkan hal yang tersembunyi yang selama ini tidak bisa dinikmati oleh banyak orang. Oke, kita lanjutkan, yang berikutnya adalah pemikiran tokoh. Nah, ini satu orang, orangnya kapanpun hidupnya terserah, yang penting nanti ada kaitannya dengan masalah hadis. Mau tokoh klasik maupun tokoh kontemporer, mau tokoh Indonesia, orientalis, ataupun tokoh-tokoh ingkar sunnah. Kemudian kita meneliti dia itu siapa, pemikiran terkait dengan hadisnya itu seperti apa, tawaran mengenai metode dalam kajian hadisnya seperti apa, itu juga bisa menjadi satu penelitian. Atau kita meneliti satu tokoh yang punya pemahaman khusus, punya pendapat khusus mengenai kualitas suatu hadis, itu juga bisa. Nanti ada satu contoh di bagian belakang, Syekh Yusuf Qaradawi punya pendapat hadis sataftariqu ummati ila akhiril hadis itu kecenderungannya adalah mendoifkan. Nah, itu kan suatu hal yang menarik, seorang Yusuf Qaradawi punya kecenderungan mendoifkan hadis sataftariqu ummati. Atau pemahaman hadis, umpama Pak Yai Ali Mustafa Yakub, beliau punya satu pendapat unik terkait dengan ketika orang mau kurban, itu kalau di dalam kitab-kitab fikih klasik itu yang disunnahkan atau dimakruhkan untuk dipotong itu kan adalah kuku rambut si orang yang mau kurban. Nah, tapi kalau Pak Yai Ali Mustafa Yakub punya pandangan lain, yang tidak boleh dipotong itu adalah hewannya itu, ya, kukunya ataupun rambutnya, karena menurut pandangan beliau besok akan menjadi saksi di hari kiamat. Nah, ini bisa kita telusuri kok. Pak Yai Ali Mustafa Yakub punya pendapat seperti ini, itu genealoginya seperti apa.
Beliau ini menawarkan satu pendapat yang murni baru, atau adakah ulama-ulama zaman dahulu yang sudah punya pendapat seperti ini. Nah, 5 kajian ini merupakan beberapa contoh lah, mungkin bisa disebutkan mengenai objek-objek penelitian dalam kajian hadis. Tapi setidaknya sudah memberi gambaran kepada kita bahwa ketika kita mau melakukan penelitian hadis itu ada banyak opsi pilihan. Ada banyak, kalau kita ke rumah makan itu ada banyak menu yang bisa kita pilih dan kemudian kita coba gali lebih lanjut. Kemudian yang terakhir, yang nomor 6, ini adalah living hadis, penelitian hadis di tengah masyarakat. Hadis yang atau sunnah Nabi yang diimplementasikan di tengah masyarakat, yang kemudian sudah melakukan dialektika dengan tradisi-tradisi setempat, kemudian sudah ada modifikasi-modifikasi tertentu di masyarakat tersebut. Mungkin yang nomor 6 ini perlu satu kajian khusus mengenai living hadis ini. Oke, ini semoga bisa difahami. Target utama dari slide ini adalah punya pemahaman bahwa kajian hadis itu sangat beragam dan tidak hanya sebatas meneliti ini sahih hasan dhaif, mentahrid, kemudian dirosatul asanid, atau kemudian memahami maknanya seperti apa, menukil pendapat ulama zaman dulu, maknanya seperti ini, atau mudahnya mensyarahi hadis, bukan hanya itu tok, tapi masih ada area ranah lain yang bisa kita teliti, baik dari sejarah, manuskrip, pemikiran tokoh, dan juga living hadis yang hidup di tengah masyarakat. Kemudian dalam implementasi pelaksanaan penelitiannya, tema-tema tadi itu sebenarnya hanya ada 2 pilihan nanti. Berdasarkan sumber data yang nanti akan kita kumpulkan, yang pertama penelitian pustaka tentunya. Penelitian pustaka itu maksudnya adalah penelitian yang sumber-sumbernya nanti dalam bentuk literatur, buku, kemudian jurnal-jurnal. Jadi kita duduk di perpustakaan atau di depan komputer tanpa harus ke lapangan, ataupun kalau ke lapangan itu yang memang mencari sumber buku, itu bisa dengan berbagai macam tema, otentisitas hadis juga bisa, pemahaman hadis bisa, pemikiran tokoh, sejarah, metode kajiannya, kajian manuskrip, isu kontemporer dalam kajian hadis ini bisa dalam bentuk penelitian pustaka. Kemudian yang kedua, penelitian lapangan. Nah, ini lebih kepada living hadis tadi itu. Jadi kita harus bergumul dengan masyarakat, melakukan wawancara dengan tokoh, dengan masyarakat, terkait dengan praktek sunnah yang hidup di tengah masyarakat. Pertama kita ingin meneliti tentang sebenarnya pemahaman amar ma'ruf nahi mungkarnya tokoh-tokoh FPI di satu daerah ini seperti apa sih? Nah, kita bisa mewawancarai mereka, sebenarnya gimana sih pemahaman jenengan-jenengan ini terkait dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini penelitian lapangan yang mengharuskan kita berinteraksi dengan tokoh-tokoh ataupun informan-informan yang kita perlukan datanya. Atau kita ke tengah masyarakat melihat praktek di tengah masyarakat, umpama ada sedekah bumi, kita mewawancarai dan kemudian melihat fenomena yang terjadi, ritual-ritual yang dilakukan itu seperti apa. Ini yang kedua adalah field research, penelitian lapangan, penelitian yang pertama tadi penelitian pustaka. Ini juga perlu menjadi pertimbangan bagi peneliti. Saya mau milih yang mana sih, tema-tema yang akan saya angkat yang mana, tapi saya kecenderungannya kok lebih senang meneliti dalam bentuk tulisan, ke perpustakaan, di rumah ngetik, kemudian merenung. Tapi kalau saya ketemu dengan orang kok malu, itu mungkin pilihannya kepada penelitian pustaka atau library research. Tapi kawan-kawan yang punya kecenderungan untuk struggle ya, atau lebih senang punya pengalaman baru, ingin ke suatu tempat tertentu, kemudian ada pengalaman tertentu yang ingin diperoleh, biasanya lebih senang ke field research ini. Ini terpulang kepada masing-masing kawan-kawan nanti ketika melakukan penelitian, mau library research atau field research. Kemudian yang berikutnya,
setelah kita menentukan tadi topiknya apa, masalahnya apa, apakah keautentikan pemahaman sejarah ataupun yang lainnya, kemudian apakah library research atau field research, kita kemudian harus yang pertama membuat judul. Jangan hanya direnungkan saja, jangan hanya direnungkan, tulis. Jadi kalau saya menyampaikan kepada kawan-kawan yang biasa saya ajar mengenai metode penelitian ini, beli buku khusus yang rada tebel, yang itu nanti menjadi coretan-coretan kamu terkait dengan penelitian kamu. Tentunya yang paling pertama ditulis itu adalah rancangan judul. Redaksi ditulis dengan sedemikian rupa, kira-kira judulnya apa. Nah, kemudian yang kedua, atau yang pertama dulu ya, judul itu syaratnya 3. Yang pertama clearly, jelas. Jangan sampai ada kata-kata yang ambigu, yang kita sendiri itu tidak paham. Kadang ada yang menawarkan judul atau menulis judul, inginnya rada gaya gitu. Tapi ketika ditanya maksudnya apa itu tidak paham. Ya umpama ya, ortodoksi pemikiran hadis Kiai Soleh Darat, nah, umpama kayak gitu. Nah, ortodoksi sendiri itu harus diyakini oleh dia harus paham. Itu maksudnya clearly itu kayak gitu itu. Jangan sampai dia tidak paham maksud ortodoksi, kemudian dia menulis di dalam judulnya. Atau mungkin dia menulis satu kata kontekstualisasi hadis wabah dalam era pandemi. Nah, umpama kayak gitu. Kontekstualisasi itu apa? Ya, harus jelas dulu. Kalaupun itu ditulis, pastikan bahwa yang menulis itu paham betul dengan apa yang ditulis. Satu kata penting itu harus difahami. Kemudian yang kedua shortly, sependek mungkin, sebisa mungkin pendek. Biasanya tidak melebihi 12 kata. Kemudian interesting, menarik. Ketika dilihat pertama oleh orang lain itu luar biasa, ini menarik ini. Ya Allah. Kemudian yang berikutnya, merumuskan masalah. Merumuskan masalah ini nanti akan kita bahas. Setelah kita bikin judul, kita harus membreakdown menjadi pertanyaan-pertanyaan permasalahan. Dan kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah memposisikan penelitian kita di antara penelitian-penelitian lainnya, yang biasa disebut dengan kajian pustaka. 3 hal ini adalah langkah awal yang harus dilakukan oleh peneliti. Dan 3-tiganya ini simultan, mau dimulai dari nomor 1 boleh, nomor 2 boleh, nomor 3 boleh. Tapi 3-tiganya ini terkait nanti. Dan inilah yang nanti akan memberikan gambaran jelas apa sih sebenarnya yang akan diteliti itu. Dengan judul nanti akan kelihatan, oh objek penelitiannya ini. Dengan rumusan masalah, oh objeknya itu, tapi yang mau diteliti aspek ininya, aspek ininya. Nah, kemudian penelitian ini bedanya dengan penelitian lain itu apa? Itu akan terlihat dari kajian pustaka. Judul saya kira tidak perlu saya terangkan lebih detail. Saya kira semuanya bisa memahami lah dengan 3 kriteria itu, clearly, jelas, kemudian pendek, sependek mungkin, sesingkat mungkin, kemudian menarik. Yang kita bahas 2 yang berikutnya itu merumuskan masalah dan memposisikan penelitian. Merumuskan masalah. Di rumusan masalah ini penting, dan isinya adalah pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang akan dicari jawabannya melalui kegiatan penelitian. Jadi nanti perlu membuat pertanyaan-pertanyaan. Nanti akan ada contohnya lah. Ini secara teori saya sampaikan singkat saja. Kemudian fungsinya apa sih? Ya untuk menegaskan hal-hal utama yang akan diteliti dari suatu masalah atau topik. Supaya tidak, judul itu kadang masih terlihat umum. Tapi kemudian ketika kita sudah baca rumusan masalah, pertanyaan-pertanyaan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian tersebut, maka akan terlihat fokus yang akan diteliti itu apa. Oke. Dalam rumusan masalah ini perlu ada hal-hal yang diperhatikan. Yang pertama, bentuknya pertanyaan-pertanyaan. Biasanya pertanyaan. Boleh sebenarnya pernyataan, tapi yang biasa dilakukan adalah pertanyaan. Karena pertanyaan itu nanti akan mendorong kita mencari jawabannya. Jawabannya nanti di mana? Dalam penelitian itu, dalam laporan penelitian. Nah,
pertanyaan-pertanyaan ditulis dalam rumusan masalah itu harus merefleksikan judul. Jangan sampai judulnya ke utara, rumusan masalahnya ke selatan. Tidak boleh seperti itu. Harus match ya, tidak boleh mismatch. Kemudian yang berikutnya, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Umpama terlalu luas itu perkembangan studi hadis dari abad 1 sampai abad ke-14. Nah, itu menelitinya ya bisa bertahun-tahun sampai nggak nikah-nikah nanti itu kan ya. Dari abad 1 sampai abad ke-14 di seluruh dunia. Oh, itu gimana itu penelitian kayak gitu kan ya. Terlalu luas atau terlalu sempit. Ya, terlalu sempit itu ya yang sebenarnya tidak perlu diteliti itu sudah tahu jawabannya. Kemudian yang berikutnya ya tidak mudah untuk diterka, ya, tidak mudah untuk dijawab kecuali setelah melakukan penelitian. Kemudian yang berikutnya rumusannya setidaknya dengan 3 model apakah, kemudian bagaimanakah, kemudian mengapa. Ini pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah yang harus mendampingi judul yang sudah ditetapkan sehingga nanti akan tergambar betul apa sih yang akan diteliti. Jadi secara filsafat ilmu itu ontologinya jelas. Kita mau meneliti apa itu. Contoh ini kita masuk ke contoh-contoh supaya kita lebih mudah. Kita tadi sudah membahas mengenai judul dan rumusan masalah. Ini terkait dengan otentisitas. Pertama, ada satu judul seperti ini tidak ada wujudnya, saya ngarang sendiri. Kalau mau ditulis nanti silahkan. Cepat-cepatan dengan saya punya rencana nulis ini juga. Kritik otentisitas hadis, jaminan keselamatan pemakmur masjid di wabah penyakit. Di web atau di internet akhir-akhir ini kan kita menemukan pembahasan satu hadis yang ramai. Ada satu hadis yang bunyinya innallaha ta'ala idza anzala 'ahatan minas sama'i 'ala ahlil ard. Sesungguhnya Allah Ta'ala ketika menurunkan wabah penyakit dari langit ke penduduk bumi, surifat an ummaril masajid. Maka penyakit itu akan dijauhkan dari takmir masjid, dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Nah, ini kan ada pertanyaan, apa benar seperti itu? Nah, kenyataannya banyak yang ahli ke masjid tapi juga kena wabah penyakit. Nah, gitu kan ya. Ini kan satu permasalahan yang kemudian kalau kita arahkan ke otentikan hadisnya, kita arahkan ke sana. Rumusan masalahnya bunyinya bagaimana keberadaan hadis tersebut dalam kitab-kitab hadis. Jadi kita pertama mempertanyakan hadis-hadis itu, hadis yang bunyinya kayak tadi itu ada di mana saja sih di kitab-kitab induk hadis, atau bahkan kalau mau kita lanjutkan ke kitab-kitab sekunder hadis, adakah di Bukhari, adakah di Muslim, adakah di Kutubut atau adakah di Sunan Baihaqi atau di mana? Setelah ketemu bagaimana kualitas masing-masing sanad tersebut. Sehingga kita meneliti jalur sanadnya, kualitasnya seperti apa. Nah, kemudian yang tidak boleh kita lupakan, kita dalam meneliti sanad itu jangan seolah-olah kita seorang yang pertama kali meneliti sanad. Tapi kita juga harus mempertimbangkan rumusan masalah yang ketiga itu bagaimana pendapat ulama mengenai kualitas hadis tersebut. Hampir bisa dikatakan semua hadis yang ada itu sudah pernah diteliti oleh ulama zaman dahulu. Kita bisa menukil nanti pendapatnya Imam Suyuti dalam Jami' Shaghir, pendapatnya Ibnu Hajar al-Asqalani dalam At-Talhis al-Kabir, pendapatnya Syekh Zailai dalam Nasbur Royah ataupun yang lainnya, itu kita bisa kumpulkan mengenai hadis itu. Sehingga di samping kita melakukan penelitian sendiri mengenai jalur sanad, siapa rawinya, kualitasnya seperti apa, jalurnya bercabang apa tidak. Kemudian kita juga menghadirkan pendapat-pendapat ulama mengenai hadis itu. Kalau memang kita berkeinginan untuk yang nomor 4, kalau seandainya hadisnya itu ternyata sahih, artinya kritik otentisitas ini mencari keotentikan, mencari sebenarnya otentik atau tidak. Kalau memang otentik, nah kemudian pemahaman ulama mengenai hadis itu seperti apa. Ini mungkin yang nomor 4 itu tentatif. Kalau memang hadisnya itu maudhu atau dhaif, ya tidak perlulah ada
nomor 4 kan gitu. Nah, sehingga ini tadi yang saya terangkan bahwa rumusan masalah itu harus match, harus berkesinambungan dari judul. Ini satu contoh. Kemudian contoh berikutnya. Pemahaman. Kalau tadi keautentikan, sekarang pemahaman sifatnya tematik. Pertama, kita mau meneliti relasi muslim dan non-muslim, ya maaf ini kurang non, relasi muslim dan non-muslim dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, tentunya penelitiannya kita harus menghatamkan Sahih Bukhari dan membaca Sahih Bukhari dari lembar pertama, dari Fathul Wahid sampai Kitab Tauhid. Oke, halo. Ada 97 bab ya di dalam Sahih Bukhari. Kita harus baca semua dan kemudian kita mencari mana hadis-hadis yang terkait dengan relasi muslim dan non-muslim. Kan itu sebenarnya objeknya. Nah, terus kemudian yang mau kita teliti apa? Ya, itu muncul di rumusan masalah. Nah, setelah kita kumpulkan mau diapakan? Pertanyaan pertamanya, bagaimana kategorisasi hadis-hadis yang membicarakan relasi muslim dengan non-muslim dalam Sahih Bukhari? Artinya rumusan yang pertama ini kita nanti akan mengkategorikan, oh ada hadis yang sifatnya hubungan antara muslim dengan non-muslim itu hubungan yang harmoni. Nabi bersikap baik terhadap non-muslim sampai Nabi itu menjadi tempat orang-orang non-muslim untuk menyimpan harta-hartanya, ya, menitipkan harta-hartanya. Tapi juga ada hadis-hadis yang sifatnya konflik antara muslim dengan non-muslim. Kejadian Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir, pembunuhan beberapa tokoh-tokoh Yahudi di Madinah. Nah, itu kan berarti mengkategorikan ada hadis-hadis yang sifatnya harmoni, ada sifat-sifatnya yang konflik. Itu pengkategorian seperti ini juga sudah merupakan satu penelitian dan itu bisa kita ungkapkan dalam rumusan masalah dan itu menjadi target dalam penelitian kita yang akan kita lakukan. Kemudian yang berikutnya bagaimana model kontekstualisasi pemahaman terhadap hadis-hadis relasi muslim dengan non-muslim dalam Sahih Bukhari. Nah, ini nanti kita perlu memahami hadis itu secara komprehensif dengan pendekatan ilmu syarah hadis, mana hadis yang bisa kita aplikasikan untuk saat sekarang ini, mana yang tidak, kalaupun tidak bisa diaplikasikan alasannya apa. Nah, ini contoh penelitian mengenai pemahaman yang sifatnya tematik. Kemudian kita lanjutkan. Pemahaman tapi hanya satu hadis. Pemahaman satu hadis itu memungkinkan kita menemukan satu hadis yang hadis itu problematik, kemudian kontroversial, menimbulkan banyak perdebatan di tengah masyarakat. Contohnya hadis iftiraqul ummah. Sataftariqu ummati ila sab'in wa thalathina firqah. Umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Yang masuk surga adalah al-firqah an-najiyah. Nah, kita menemukan pandangan menarik dari Qardawi di kitab As-Shahwah Al-Islamiyah Bainal Ikhtilaf Al-Masyru' wal Iftiraq Al-Madmum. Dia cenderung untuk mendhaifkan hadis. Sehingga kita bisa membuat rumusan masalah bagaimana pandangan Qardawi mengenai kualitas hadis iftiraqul ummah. Tentunya kita sudah membuat penelitian awal membaca kitab itu dan kita bisa membuat rumusan masalah ini dan sebenarnya kita sudah tahu jawabannya kan. Tidak masalah seperti itu. Tapi kita nanti perlu menguraikan alasan-alasan Al-Qardawi dalam menetapkan kualitas hadis iftiraqul ummah itu. Kemudian kedua, bagaimana pemahaman Qardawi mengenai hadis iftiraqul ummah. Artinya di kitab itu memang rada mengambang ya. Qardawi itu ada kecenderungan mendhaifkan tapi kemudian ada beberapa interpretasi yang ditawarkan oleh Qardawi terkait dengan hadis iftiraqul ummah. Ini kemudian yang ketiga, bagaimana posisi pandangan Qardawi di antara pandangan ulama kontemporer lain. Ini rumusan masalah ketiga ini menjadi rumusan masalah yang penting. Nah, kita akan bisa memposisikan Qardawi itu di mana terkait dengan hadis iftiraqul ummah. Setidaknya ada beberapa kecenderungan yang mengenai hadis iftiraqul ummah. Yang pertama rejektif. Artinya memang menolak hadis itu sebagai hadis yang sahih sehingga tidak perlulah
jadikan dasar untuk membangun, mengkonstruksi satu pemahaman atau satu pemikiran. Kemudian yang kedua, ada yang punya pemahaman terkait dengan hadis iftirakul ummah ini eksklusif. Eksklusif itu artinya al-firqah an-najiyah itu ya saya, yang lain itu akan masuk neraka. Pandangan seperti ini contohnya adalah di bukunya Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Muqbil apa Robi? Robi bin Hadi, Muqbil, seingat saya Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Kemudian ada juga yang punya pandangan inklusif. Inklusif itu artinya ummah di situ itu bukan ummah ijabah, tapi ummatud dakwah. Ini panjang ceritanya lah ya. Jadi yang dimaksud adalah umatnya Nabi Muhammad baik yang muslim maupun non muslim. Sehingga yang firqah najiyah itu ya umat Islam dengan berbagai macam firqahnya yang ada itu. Yang tidak lolos, yang tidak najiyah, yang tidak selamat adalah yang tidak mau masuk dalam kelompok Islam. Sudah 3 ya. Jadi yang pertama rejektif, menolak hadis ini. Yang kedua eksklusif, hanya mengakui kelompoknya saja. Ini aliran salafi yang Al-Wadi'i itu. Kemudian ada yang inklusif ya. Inklusif ini salah satunya adalah Dr. Muhammad bin Ibrahim Abdul Ba'is. Ini gurunya Ustadzina Misbah. Dia punya satu kitab khusus yang membahas ini, bahwa yang dimaksud di sini adalah ummatud dakwah, bukan ummatul ijabah. Kemudian ada juga yang keempat, yang dia berpendapat floating. Floating itu artinya hadis ini tidak boleh digunakan untuk menunjuk kelompok lain dan menunjuk kita. Tapi hadis ini harus diposisikan sebagaimana para sahabat dulu memposisikan hadis ini. Ketika para sahabat pertama kali mendengar hadis ini, yang muncul di hati mereka adalah rojak dan khauf. Rojaknya adalah harapan supaya masuk firqah najiyah, khauf takut kalau masuk neraka. Dan itu tidak ada ketika para sahabat waktu dulu mendengar hadis ini dari Rasulullah itu kemudian yang terfikir dalam benaknya, orang yang di samping saya ini yang masuk neraka, saya yang masuk surga. Tidak ada yang seperti itu. Nah, ini kelompok yang keempat floating. Ya, ini yang nomor 3, bagaimana posisi pandangan Al-Qaradawi itu mengharuskan kita untuk melakukan kajian lebih lanjut, membandingkan pemikiran Qaradawi dengan pemikiran-pemikiran lain mengenai hadis iftirakul ummah. Nah, sehingga rumusan-rumusan masalah ini itu akan menjadi pemandu kita dalam nanti meneliti. Ketika membaca buku yang kita teliti, ya yang kita cari itu adalah untuk menjawab 3 pertanyaan. Kemudian yang kedua, dengan rumusan masalah ini nanti akan membantu kita dalam membuat subbab-subbab di dalam penelitian kita. Ada subbab pandangan Qaradawi mengenai kualitas hadis, kemudian kita ada penjelasannya, ada subbab lagi pemahaman Qaradawi mengenai hadis iftirakul ummah. Kemudian bagaimana posisi pandangan Qaradawi tersebut di antara pandangan yang lain. Oke, masuk lagi contoh yang lain. Ini sejarah dan kaitannya dengan era. Saya pernah melakukan penelitian ini kitabnya Syekh Abdul Hamid Qudus Al-Mafakhir As-Saniyah Yasanidil Aliyah Al-Qudsiyah. Ini kitab sabat ya, kitab sabatnya Syekh Abdul Hamid Qudus, dan melalui kitab ini saya mencoba merekonstruksi sejarah kehidupan Syekh Abdul Hamid Qudus, hubungan beliau dengan ulama-ulama pada zamannya. Sehingga judulnya adalah Sanad Keguruan dan Intellectual Network dalam kitab Mafakhir As-Saniyah. Meskipun ini kajian kitab, tapi arahnya adalah sejarah di era itu, tahun 1861-1915 ya. Awal abad 20, akhir abad 19. Nah, di sini corak penelitian sejarah. Ada yang pertama rumusan masalah, tentunya siapa sih Abdul Hamid Qudus. Dia Kudus ya, orang Kudus. Ayahnya pernah berada di Kudus dan kemudian pindah ke Mekah. Meskipun si Abdul Hamid ini lahir di Mekah, tapi nisbatnya tetap menggunakan Al-Qudusi. Kemudian yang kedua, bagaimana konten dan metode penyusunan kitabnya. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana jaringan keilmuan si Abdul Hamid Qudus dengan para ulama di pusat kajian Islam di Yaman, Maroko, Mesir, Syria, Haramain, dan India. Dan ini hanya berbekal satu kitab
punyanya Syekh Abdul Hamid itu. Tapi ya tetap mengharuskan nanti ketika bertemu Mama Syekh Yusuf An-Nabhani menjadi salah satu gurunya Syekh Abdul Hamid Kudus, ya harus mencari Syekh Yusuf An-Nabhani itu siapa. Ketika ketemu Syekh Abu Bakar Sato itu salah satu gurunya Syekh Abdul Hamid, saya mencari siapa itu Abu Bakar Sato. Nah, seperti itu. Ini contoh lain dalam bentuk penelitian hadis, sejarah hadis, sejarah era tertentu, tokoh tertentu, dan judulnya seperti itu, dan rumusan masalah yang bisa dibuat adalah seperti itu. Kemudian contoh lain, pemikiran tokoh. Tokoh yang dimaksud ini tidak mesti tokoh yang kita idolakan, tapi tokoh yang mau kita kritik pun bisa. Contoh ini ada Robert Marston Speake, dia satu tokoh orientalis pasca Joseph Shah, dia mengembangkan penelitian dating hadis yang menentukan kemunculan hadis dengan pendekatan kritik matan. Kalau Yuin Pultan dengan kritik sanad, tapi kalau Robert Marston Speake ini dengan menggunakan kritik matan, membandingkan varian version atau ragam redaksi matan yang ada itu kemudian diteliti, kemudian dia membuat satu metode tertentu untuk meneliti hadis. Dan rumusan masalahnya ini sekedar contoh, kita mau meneliti bagian yang lain dari pemikiran Robert Marston Speake ya boleh, tapi umpamanya kita mau meneliti bagaimana metodenya, kita ingin tahu metode yang digagas, karena memang ternyata berbeda. Dari pembacaan awal kita berbeda. Kemudian yang kedua, bagaimana posisi metode tersebut dalam kajian hadis di Barat. Nah, kita nanti bisa membandingkannya dengan punyanya Harald Motzki, punyanya Gauthier Herald Wainpool, punyanya siapa lagi, Christopher Melchett, ataupun yang lainnya. Dan kemudian kita bisa melihat keunikan dari metode Robert Marston Speake ini dibanding dengan metode-metode tawaran orientalis lainnya. Kemudian yang ketiga, karena arahnya di sini adalah mengkritik, bagaimana tingkat validitas metode yang ditawarkan Marston Speake itu jika dibanding dengan metode muhaddisun. Nah, ini contoh pemikiran tokoh, judulnya ya kurang lebih singkat lah itu ya, singkat, jelas, matan beragam versi. Meskipun matan beragam versi itu istilah yang mungkin masih membingungkan, nah itu nanti bisa dijelaskan di dalam latar belakang masalah. Kemudian studi kritis terhadap metode Robert Marston Speake. Ini menggambarkan apa yang mau diteliti kan ya. Ini tadi kita membicarakan itu. Dari judul dan dari rumusan masalah itu, kalau kita sudah bisa sampai membuat judul dan membuat rumusan masalah, maka kita akan terarah dalam meneliti apa nanti yang akan kita teliti. Contoh lagi, ini contoh-contoh dulu ya. Supaya nanti untuk kelanjutannya kalau masih ada waktu nanti ya. Ini sampai jam berapa Mbak? Saya presentasi, tadi nggak diberi waktu saya. Mbak moderatornya. Sampai jam 4 Pak maksimal. Presentasinya? Iya. Selamat. Sampai setengah 4. Presentasinya ya. Ya, ini kurang 5 menit lagi. Oke, saya lewat saja. Ini contoh-contoh saja ya. Jadi di bagian awal ketika kita mau melakukan penelitian, setelah kita menentukan tadi ada beberapa banyak topik yang bisa kita pilih, ya kita harus membuat judul dan rumusan masalah. Nah, ini beberapa contoh yang lain. Ini ada Samir Islambuli, dia mengkritik Sahih Bukhari dan ini bisa kita teliti. Kemudian ada juga dalam bentuk living hadis, pasangan satu contoh dialektika dan problem kehidupan, potret pembacaan kitab hadis di majelis pengajian di Pekalongan. Ini kajian yang mengharuskan kita terjun ke lapangan. Yang contoh-contoh sebelumnya tadi kan kita baca bukunya, baca artikel, kemudian ngetik di rumah itu sudah cukup. Ya, kalaupun mau menghubungi orangnya masih hidup ya bisa juga, tapi kecenderungannya tadi lebih pada library research, kajian literatur. Kemudian kalau yang living hadis ini mengharuskan kita mewawancarai. Ketika judulnya seperti ini dan rumusan masalahnya
Karena terpampang di slide itu, yang mengharuskan kita mendatangi majelisnya, melihat pengajiannya, mengikuti, kemudian mewawancarai, dan bahkan merekam pengajiannya seperti apa, kemudian kita olah dalam bentuk transkrip, kemudian kita amati, kita analisa dengan arah atau fokus penelitiannya. Yang pertama, bagaimana struktur syarah verbal. Mereka mensarai hadis itu bagaimana secara lisan, strukturnya kayak apa, ada enggak seperti struktur di kitab-kitab syarah hadis itu ada pembahasan lughawiyah, kemudian pembahasan sanadnya, ada pembahasan mayustafadu minal hadisnya, atau enggak, atau memang strukturnya itu random saja. Kemudian problem apa sih yang dibincangkan dalam syarah hadis verbal di masjid-masjid itu? Di para kiai, para ustadz ketika menjelaskan hadis kan selalunya mengaitkan dengan isu yang berkembang, isu yang berkembang. Kemudian yang ketiga, tipologi syarah verbal. Tipologinya itu gimana? Ada mungkin nanti kita temukan kiainya lebih suka nostalgik, sering cerita-cerita masa lalu, jarang menyinggung problem-problem masa sekarang ini. Nah, kita kasih tipologinya adalah nostalgik, reflektif, ya, melihat diri kita sendiri, kemudian melihat contoh-contoh ulama masa lalu. Ada juga mungkin kita simpulkan nanti tipologinya adalah revivalis, ingin melakukan perubahan. Hadis apapun itu selalu dikaitkan dengan perubahan negara. Solusinya harus khilafah. Hadisnya apapun terakhir selalu membahas masalah khilafah. Bisa seperti itu. Ini juga bagian dari penelitian yang bisa kita fokuskan arahnya ke sana. Kemudian ini yang ketiga, tinjauan pustaka. Tadi kan sudah ya, judul, rumusan masalah itu menjadi hal yang penting. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya kita harus melakukan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu gimana? Ya kita meninjau pustaka-pustaka yang sudah ada. Melihat tulisan-tulisan yang pernah ditulis oleh orang-orang sebelum kita yang mirip dengan tema yang sedang kita teliti. Nah, ini harus dilakukan dan ini memang menjadi rukun ya di dalam membuat proposal penelitian. Dan kenapa kok harus ada seperti ini? Nah, ini ada beberapa poin ya, untuk mempelajari sejarah permasalahan itu. Jadi kita jangan sampai kemudian punya keyakinan bahwa kita satu-satunya di dunia ini yang membahas itu. Kita harus ada menyisakan dalam benak pikiran kita kemungkinan ada yang sudah meneliti, tapi harapannya adalah berbeda dengan yang kita teliti. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang sudah dilakukan oleh penulis-penulis terdahulu. Kemudian yang ketiga, sudah barang tentu untuk menghindari duplikasi atau plagiarisme. Kalau memang sudah pernah ditulis oleh orang dahulu atau sebelum kita, ngapain kita tulis? Kan ya, ngapain kita tulis? Kalau isinya juga sama, dan kemudian hasilnya juga sama. Kemudian berikutnya membantu peneliti untuk belajar ya dari tulisan-tulisan sebelumnya dulu penelitian yang sudah dilakukan ini seperti apa. Kemudian di dalam penelitian-penelitian sebelumnya juga sering mengemukakan teori-teori yang digunakan. Kemudian juga ada bagaimana mereka membangun nalar berpikirnya, membangun argumentasinya, itu sangat membantu kita ketika kita nanti akan mengembangkan judul dan rumusan masalah tadi menjadi penelitian. Sekali lagi tinjauan pustaka ini sangat penting dan itu mengharuskan kita harus mencari buku-buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya yang judulnya itu dekat dengan tema penelitian kita. Sehingga kalau kita gambarkan seperti ini, kita memposisikan penelitian kita itu di lingkaran yang paling tengah itu. Nah, tugas kita dalam kajian pustaka ini atau tinjauan pustaka ini adalah mencari penelitian lain yang sama objek material. Umpama tadi kita meneliti tentang pemahaman Qardawi mengenai hadis iftirakul ummah. Kita cari buku-buku yang atau penelitian baik skripsi, tesis, disertasi ataupun tulisan di jurnal yang sudah membahas pemikiran Qardawi. Ada enggak yang sudah membahas secara khusus mengenai hadis iftirakul ummah? Ya, ternyata kita temukan
baru membahas mengenai metode pemahaman Yusuf Qaradawi. Kita ambil, kita simpan. Kemudian ada juga mungkin pemikiran Qaradawi mengenai hadis tasyri'iyah dan non tasyri'iyah. Nah, kita ambil. Ini sama-sama objek penelitiannya Al-Qaradawi, pemikiran Al-Qaradawi, tapi beda. Beda. Yang akan kita teliti adalah pemahaman Qaradawi mengenai hadis iftirakul ummah, sedangkan yang sudah dilakukan ini adalah mengenai metode pemahaman, kemudian yang lainnya tadi mengenai hadis tasyri'iyah dan hadis non tasyri'iyah. Kalau di lingkaran kedua ini kok nggak ada, ya sudah kita mengambil ke lingkaran yang ketiga, buku-buku atau tulisan-tulisan yang nyerempet-nyerempet lah dengan penelitian kita. Ini modal bagi kita, jadi review atau pustaka tulisan-tulisan ini menjadi modal bagi kita untuk membangun penelitian kita nanti. Nah, untuk hal ini perlu kita ketahui bahwa kepustakaan atau tulisan-tulisan itu ada dua hal. Yang pertama kepustakaan konseptual. Ini kepustakaan atau tulisan-tulisan buku-buku yang mudahnya yang diajarkan kepada kita di perkuliahan itulah ulumul hadis, ilmu syarah hadis, ilmu jarh ta'dil dan lain sebagainya. Ini konsep-konsep baku yang kita sebagai pengkaji hadis sudah harus menguasai di luar kepala kalau bisa. Dan kemudian kalau nanti kaitannya dengan living hadis ya sudah ada teori sosial, teori psikologi, teori linguistik. Nah, yang dimaksud untuk kajian pustaka ini itu adalah kepustakaan yang hasil penelitian, bukan yang konseptual sifatnya. Umpama jurnal penelitian, jurnal, artikel-artikel di jurnal-jurnal ilmiah, kemudian hasil penelitian baik skripsi, tesis, disertasi, ataupun penelitian murni, itu yang akan kita kumpulkan dan menjadi bahan kita untuk memposisikan penelitian kita berada di mana di antara tulisan-tulisan itu. Cara mencarinya sekarang mudah. Kalau dulu zaman saya S1 itu belum ada internet seperti ini. Sekarang ini mudah untuk mencari artikel yang ada di Indonesia, kita bisa menggunakan portal Garuda. Kalau kita ingin melewati para scholar atau para ilmuwan yang menggunakan Google Scholar, kita tulis kata kuncinya saja lah. Al-Qaradawi atau pemahaman hadis Qaradawi. Dan kemudian tidak kalah pentingnya kita masuk ke OPAK, online public access katalog di perguruan tinggi yang kita duga di sana ada tulisan-tulisan mengenai kajian hadis skripsi, tesis, disertasi di IAIN Kudus, di Pekalongan, Jogja, Malang, kemudian Ampel, Jakarta itu perlu kita cari sama. Karena di kita belum ada yang menyatukan ya, menjadikan satu web yang mengumpulkan semua skripsi, tesis, disertasi se-Indonesia itu belum ada. Ini yang bisa kita lakukan terkait dengan kajian pustaka ini. Nah, saya kira ini dulu ya. Dengan tiga hal ini, yang terakhir tadi mengenai kajian pustaka, itu maksudnya adalah supaya kita tahu bahwa penelitian kita itu benar-benar baru, belum ada yang melakukan, dan itu buktinya adalah dengan menghadirkan tulisan-tulisan sebelum kita yang mirip dan dekat dengan tulisan kita. Kemudian yang berikutnya sebenarnya yang saya sampaikan adalah bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan, tapi menurut saya ini akan kalian peroleh nanti dalam metodologi penelitian di perkuliahan maupun di mata kuliah metodologi penelitian hadis, dan itu akan bisa lebih kalian pahami lebih detail. Nanti kalau mau kita diskusikan ya saya persilahkan. Saya kira itu dulu Mbak. Untuk sesi berikutnya saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.